Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam segmen parenting, sharing parenting. Ini adalah sebuah segmen di mana gue nggak lebih baik dari lo, dan gue sama lo, dan ini sifatnya hanya sharing aja. Dalam episode ini gue akan ngebahas salah satu bab dari dari buku ini, Parent Stories, yang gue pernah tulis. Dan yang akan gue bahas adalah cinta yang transaksional. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Gimana ya? Cinta transaksional itu sering banget sebenarnya gue lihat di masyarakat kita. Dan menurut gue itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang kayaknya lu dan gue sebagai orang tua harus coba ubah jika masih kita lakukannya. Jika kita tidak melakukannya bagus banget, tapi jika kita sampai melakukannya, sebaiknya kita ubah gitu pola pikir kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kasus pertama ya. Gue sering banget ngedenger orang tua bilang gini ke anaknya. Bapak tuh udah susah-susah cari uang, kamu malah ranking 40. Gimana sih? Gak kasihan sama bapak? Kayak. Nah, sebenarnya gini. Sebenarnya ini salah. Kenapa? Karena sebagai orang tua, terlepas dari kenyataan bahwa anaknya ranking 1 atau ranking 40, lo tetap wajib nafkain dia. Ngerti kan? Kita tuh tetap wajib nafkain dia. Mau anak kita pinter, mau anak kita bego, itu tidak melepaskan tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah, sandang pangan papan dan cinta kasih kepada anak-anak kita. Karena ingat, yang ngebawa mereka ke dunia ini kan kita. Mereka nggak minta gitu untuk dibawa ke dunia ini. Apalagi mereka nggak bisa milih orang tua mereka gitu kan. Kita bukan orang tua yang baik loh. Kalau misalkan dia pinter, kita kasih dia makan. Kalau misalkan dia ranking 40, kita nggak kasih dia makan. Itu nggak ini loh. Pun juga kalau misalkan anak ranking 1, wah gila kita kasih hadiah liburan ke Hong Kong. Tapi kalau misalkan dia dapat ranking 40, kita maki-maki dia. Nggak perlu sampai maki-maki juga gitu loh. Kebayang nggak? Kita tetap berkewajiban untuk memperlihatkan kasih sayang kita ke dia. Mungkin kalau misalnya ranking 40 ya jelas lah nggak perlu liburan ke Hong Kong, tapi nggak sampai maki-maki juga gitu. Ngerti ya? Maksudnya seperti itu. Cara memotivasinya, jujur aja gue kurang qualified untuk ngomong. Kenapa? Karena gue bukan psikolog anak. Tapi sampai titik ini, gue masih qualified untuk sharing ke kalian bahwa ini adalah bukan langkah yang tepat dan ini adalah pola pikir yang harus kita rubah. Ya, oke. Kasus kedua adalah kebalikannya. Justru kita yang direpotin. Kayak misalnya, lu pasti pernah deh denger saudara atau tetangga gitu ya, yang kasusnya gini, anaknya nggak mau sekolah kalau misalkan belum dikasih motor, anaknya nggak mau kuliah kalau misalkan dia nggak dikasih mobil. Nggak boleh tuh, anak kayak gini tuh nggak boleh, harus didisiplinkan. Kesamaan dari kasus pertama dan kasus kedua adalah orang tua dan anak sama-sama menjadikan kewajiban mereka sebagai transaksi. Untuk kasus pertama dan kasus kedua, yang kita bisa lakukan adalah kita mengembalikan kewajiban-kewajiban kita ke dalam keluarga kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kayak kita bisa bilang ke anak-anak kita bahwa, look guys, kewajiban bapak sama ibu adalah mencintai kalian dengan tulus, memberikan kalian kasih sayang, mensupport kalian di pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Gitu. Apapun yang terjadi, itu akan kami berikan. Kalian mau pinter, kalian mau bego, kalian mau happy, kalian mau enggak, itu tetap menjadi hak kalian, itu tetap menjadi kewajiban bapak, dan itu bapak berikan dengan senang hati. Kalaupun bapak sampai harus ngerangkak untuk mendapatkan makanan, bapak akan ngerangkak untuk ngasih makanan ke kalian. Ngerti ya? Kenapa? Karena itu udah kewajiban gitu. Itu udah kewajiban kita. Nah, kewajiban kalian sebagai anak-anak adalah kalian wajib menggunakan kesempatan yang sudah diberikan dan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Udah bisa sekolah, jangan disia-siakan dengan main. Udah bisa sekolah, jangan disia-siakan dengan narkoba. Udah bisa sekolah, jangan disia-siakan dengan badung segala macam. Kenapa? Karena waktu nggak akan keulang 2 kali. Nggak pada tempatnya untuk kalian bilang, gak mau SMA kalau misalnya nggak dibeliin motor. Enggak.
Kalau lu harus ngerangkak ke sekolah, lu ngerangkak ke sekolah. Sebagaimana gua akan ngerangkak untuk nyediain lu makan. Kebayang ya maksudnya? Gitu. Jadi kembalikan semuanya ke fungsi masing-masing anggota keluarga. Tugas bapak ibu apa? Tugas anak apa? Gitu. Jadi jelas. Dan nggak ada tuh yang namanya nodong-nodongan gitu. Oke? Oke, kasus ketiga di mana kita menjadikan cinta kita sebagai sesuatu yang transaksional. Jangan pernah anggap bahwa anak itu investasi. Jangan. Jika kita anggap anak itu sebagai investasi, maka cinta kita kepada anak itu adalah cinta yang pamrih. Bayangin kalau kita jadi anak. Pertama, dia nggak minta untuk kita ngelahirin dia, bawa dia ke dunia. Gitu kan. Udahlah kita yang bawa mereka ke dunia. Dia disuruh bayar kita gitu, di masa tua nanti. Nggak gitu. Agak sedikit tersandra gitu ya sebenarnya. Pola pikir yang harus diubah di sini adalah gini, membesarkan anak itu bukan siklus kehidupan, bukan yang gue bayarin lo, nanti gue udah tua, nanti lo yang bayarin gue. Nggak, itu siklus, dan itu ngebesarin anak itu bukan siklus kehidupan. Ngebesarin anak itu rantai kehidupan. Gua ngebesarin lo sekarang agar lo nanti cukup mandiri untuk ngebesarin anak-anak lo nanti ke depan. Selalu seperti itu. Kalau mindset orang tua tuh harus seperti itu ke anaknya. Sedangkan mindset anak harus selalu mengikuti agama. Kalau di agama kan ada tuh hadis bahwa sesungguhnya amalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah berbakti kepada orang tua. Dit, bisa dong gue minta ke anak-anak gue, kan ada hadis yang memang anak-anak harus berbakti kepada orang tua. Iya benar, tapi gimana ya? Hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua itu adalah sesuatu yang anak-anak harus baca, anak-anak sadar, kemudian anak-anak terapkan kepada orang tuanya. Hadis-hadis yang ada di agama itu bukan untuk orang tua bilang, ini hadis, bayar. Nggak gitu, kebayang? Harus dari anaknya gitu. Makanya mungkin mulai dari sekarang kita ubah pola pikir kita bahwa membesarkan anak itu bukan siklus kehidupan, tapi rantai kehidupan. Gitu. Oke, gitu aja ulasan salah satu bab dari buku ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain kalau misalnya lu menemukan ini berguna. Kalau misalnya mau beli buku ini, bisa baca caranya di link description. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.